Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4, aku dan keluargaku. Subtema 1, mengenal anggota keluargaku. Oke anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Guru. Ya, hari ini Bu Guru tema sudah tema 4, yaitu aku dan keluargaku. Subtema 1 ya. Anak-anak harus mengenal anggota keluarga. Anak punya keluarga ya di rumah ya. Punya tidak keluarga di rumah? Ya, siapa tahu keluargamu di rumah? Oke, anak-anak harus bersyukur di rumah punya keluarga ya. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik ya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak itu disebut dengan keluarga inti. Nanti kalau ada tambah-tambahan, ada nenek, ada kakek, ada pembantu, misalnya itu namanya anggota keluarga tambahan ya. Ini cukup, ini anak-anak harus bersyukur. Anak-anak punya keluarga, disyukuri. Anak-anak selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan sama Allah. Jadi anak-anak di keluargamu, anak-anak harus rukun. Rukunnya bersama siapa? Ya, berrukun bersama adik, rukun bersama kakak ya, rukun dengan semuanya. Dengan ayah ibu, anak-anak tidak boleh membantah ya. Siapa yang pernah membantah dengan ayah ibu? Kalau diberi nasihat, anak-anak tidak boleh membantah, tidak boleh berani sama orang tua. Nanti anak-anak mendapat dosa, menjadi anak yang durhaka. Yang disebut dengan anak durhaka, itu anak-anak dijamin Allah tidak bisa masuk surga. Ya. Ingat itu ya anak-anak, kalau dengan semuanya di keluarga tidak boleh marah-marahan, tidak boleh anak-anak berkelahi terus, ayal-ayalan sama adik kakak, membantah orang tua, tidak mau sholat, tidak mau belajar, tidak mau bekerja sama di rumah, tidak mau membantu orang tua di rumah. Siapa yang seperti itu? Oh, tidak ada ya. Ini untuk kelas 1 semuanya kamu memang anak yang hebat. Tentunya anak-anak pasti di rumah tidak pernah membantah orang tua, selalu menuruti nasihat orang tua, selalu rukun dengan keluarga. Disyukuri ya, anak-anak itu karunia atau nikmat Allah yang sesungguhnya. Jadi anak-anak harus mensyukurinya. Itu ya, terima kasih. Oke anak-anak, sekarang kamu buka bukumu ya. Buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 3. Yaitu ada bacaannya keluarga anak ya. Dibacakan Bu Guru ya. Anak-anak nanti di rumah juga membaca sendiri ya, biar anak-anak paham. Yang jelas anak-anak harus memahami isi bacaan ini. Keluarga anak. Hai, aku tinggal bersama keluarga. Namaku Ana. Keluargaku terdiri atas ayah, ibu, aku dan adikku. Ayahku bernama Tommy, ibuku bernama Siti, adik laki-lakiku bernama Dito. Aku anak perempuan dari 2 bersaudara. Keluargaku saling menyayangi. Ya, dipahami.
Sekarang dijawab, siapa saja anggota keluarga Ana? Paham ya tadi anak-anak ya, sudah dibaca. 2, siapa nama ayah Ana? 3, siapa nama ibu Ana? 4, siapa nama adik laki-laki Ana? Nanti kamu kerjakan ya. Sekarang ayo berlatih. Mas di halaman 4 nomor 1 menyebutkan nama anggota keluargamu. Ya, sudah bisa ya. Anak-anak kalau diberi pertanyaan siapapun harus kamu jawab, tidak boleh diam. Ya, paham ya? Jadi anak-anak kalau anak-anak diberi tahu atau diberi pertanyaan sama siapapun, anak-anak harus menjawab sendiri, tidak boleh dijawabkan bapak atau ibumu. 1, siapa namamu? Harus kamu jawab, kamu tahu kan namamu? 2, berapa jumlah anggota keluargamu? Itu termasuk kamu dihitung. 3, siapa saja anggota keluargamu? Itu kamu harus tahu siapa nama ayah, ibu, kakak, adik ya. 4, siapa nama ayahmu? 5, siapa nama ibumu? 6, siapa nama saudaramu? Itu yang di halaman 4 harus kamu pahami dan kamu harus bisa mengerjakan sendiri ya. Untuk selanjutnya kita buka bukumu di halaman 12 dulu. Kita buku bacakan lagi ya. Membaca teks keluarga Rasti. Keluarga Rasti berjumlah 5 orang. Anggota keluarganya terdiri atas ayah, ibu, kedua kakaknya, dan Rasti. Pak Bambang adalah nama ayahnya, Bu Indah adalah nama ibunya. Pak Bambang bekerja sebagai masinis. Ya, anak-anak tahu masinis itu adalah sopir atau yang menjalankan kereta api. Masinis adalah orang yang menjalankan kereta api. Pak Bambang bekerja dengan tekun dan rajin. Bu Indah adalah seorang perawat di rumah sakit. Perawat bertugas merawat orang-orang yang sakit. Bu Indah disiplin dalam bekerja. Kakak pertama Rasti bernama Santi. Santi adalah siswa kelas 7 di SMP Cendekia. Santi pergi ke sekolah dengan naik bus. Kakak kedua Rasti bernama Anton. Anton adalah siswa kelas 5. Rasti adalah anak bungsu. Rasti adalah siswa kelas 1. Anton dan Rasti bersekolah di SD Merdeka. Mereka bersekolah dengan bersepeda karena jarak ke sekolah tidak terlalu jauh. Santi, Anton, dan Rasti merupakan siswa yang rajin. Santi sering membantu Anton dan Rasti ketika belajar. Mereka juga sering membantu ibu di rumah, misalnya menyapu, memberi makan ikan, dan mencuci pakaian. Keluarga Rasti hidup rukun dan saling menyayangi. Mudah-mudahan di keluarga anak-anak saling menyayangi juga ya. Sekarang anak-anak kita ke halaman 25, yaitu membaca teks olahraga dan kegemaran ya. Olahraga kegemaran. Ahmad, Titus, Ana, dan Melani adalah siswa kelas 1 Merdeka. Mereka senang berolahraga. Ahmad gemar bermain sepak bola. Setiap hari Minggu, Ahmad berlatih di lapangan bersama teman-temannya. Titus sangat senang bermain badminton. Ia berlatih badminton bersama ayahnya. Biasanya Titus berlatih badminton di GOR. GOR itu gedung olahraga. Ana menyukai senam, terutama senam irama. Senam irama merupakan senam dengan gerakan bebas yang diiringi musik. Melani gemar bersepeda. Ia sering bersepeda mengelilingi taman. Olahraga membuat badan sehat sehingga mereka jarang sakit.
Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan. Badan yang sehat merupakan nikmat Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepadanya. Ya, nanti anak-anak tugasnya apa? Anak-anak tugasnya, menulis pengalaman berolahraga. Apakah keluarga kalian sering berolahraga? Apakah olahraga kegemaran keluarga kalian? Bertanyalah kepada ayah, ibu, dan saudara kalian tentang olahraga kegemarannya. Nah, kegemaran misalnya bulu tangkis, sepak bola, renang, dan sebagainya. Tulislah pengalaman olahraga keluarga kalian. Bacalah tulisan kalian di depan kelas. Ini nggak usah dibaca di depan kelas, cukup kamu menuliskan saja. Ya, dibaca lagi dengan percaya diri di rumah. Ini anak-anak, besok tugasmu untuk menuliskan di buku cetak langsung di halaman 26. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang silsilah keluarga. Apa itu silsilah keluarga? Tentu anak-anak disimak ya. Bu Guru terangkan sebentar. Yang namanya silsilah yaitu urut-urutannya. Ya, urut-urutan dalam keluarga. Ya, ini anak-anak harus tahu tentang bagannya. Bagannya yaitu anak-anak dari urut yang lebih tua dulu yang di atas. Untuk bagan ini yang di atas adalah Pak Bambang dan Bu Endah. Mereka adalah suami istri. Pak Bambang adalah suami dari Bu Endah, dan Bu Endah adalah istri dari Pak Bambang. Dari pernikahan Pak Bambang dan Bu Endah, mereka dikaruniai 3 anaknya. Anak yang pertama Santi, yang kedua Anton, dan yang ketiga Rasti. Ya, ini anak-anak juga harus dipahami. Berarti Santi adalah kakak dari Anton dan Rasti. Anton mempunyai kakak Santi. Anton mempunyai adik Rasti. Berarti Rasti itu adiknya Santi dan Anton. Paham nggak? Paham belum? Saya ulang ya, diulang Buning. Santi adalah kakak dari Anton dan Rasti. Anton adalah adiknya Santi, kakaknya Rasti. Paham ya? Jadi Rasti itu adalah anak yang terakhir. Anak yang pertama adalah Santi, anak yang kedua Anton, anak yang ketiga Rasti. Paham belum? Ya. Nih, silsilah merupakan suatu bagan yang menampilkan hubungan keluarga. Bagian-bagian di atas diisi oleh orang yang lebih tua. Ya, berarti nanti kalau diurutkan lebih tua lagi berarti ada kakek nenek. Tapi anak-anak cukup ayah ibu dulu. Ya, sekarang bagian-bagian di bawah diisi oleh orang-orang yang lebih muda. Ya, perhatikan silsilah ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru. Bagaimana dengan silsilah di keluargamu? Bisakah kamu menggambarkannya? Kamu gambarkan nanti di halaman 28. Di sini anak-anak harus bisa. Dari mulai ayahmu namanya siapa, ibumu namanya siapa. Dari ayah dan ibu punya putra berapa? Kalau masih punya 1 ya ditulis 1 putranya. Kalau putranya ayah ibu 2 digambar 2. Dari ayah ibu punya putra 3 ya ditulis 3. Ya, itu yang disebut silsilah
keluarga. Sudah paham belum anak-anakku? Tentunya sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Kita lanjutkan di halaman 31 ya anak-anak. Bu Guru akan bacakan lagi, yaitu anak-anak, ayo berdoa dulu, mensyukuri karunia Tuhan. Apakah kalian sering bermain bersama saudara? Ketika bermain, kita tidak boleh bertengkar. Mempunyai saudara merupakan karunia dari Tuhan. Menjaga kerukunan adalah salah satu sikap mensyukuri karunia Tuhan. Ayo membaca, kita baca ya bersama-sama. Bermain bersama keluarga. Hari ini adalah hari libur. Aku dan Dito sedang bermain bersama. Ayah dan ibu menemani kami bermain. Dito mempunyai banyak mainan, misalnya mobil-mobilan, Lego, dan ular tangga. Dito sangat menyukai mobil-mobilannya. Setiap hari libur, ia memainkan mainannya. Aku juga mempunyai beberapa mainan. Ada boneka, permainan alat masak, dan puzzle. Aku sangat suka bermain masak-masakan. Permainan alat masakku antara lain penggorengan, panci, kompor, teko, gelas, dan piring. Kita buka ke halaman 32. Ibu sering menemaniku bermain masak-masakan. Kami harus merawat mainan agar tidak cepat rusak. Setelah selesai bermain, kami mengembalikan mainan ke tempat semula. Kami sering bertukar mainan. Ayah menasihati kami agar rukun ketika bermain. Aku sangat senang bermain bersama keluarga. Ya, anak-anak juga harus bisa menuliskan pengalaman bermain bersama keluarga. Apakah kalian pernah bermain bersama keluarga? Apakah permainan kalian dilakukan? Tulislah pengalaman bermain bersama keluarga kalian. Kemudian anak-anak bercerita di depan orang tuamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.